Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Semoga semua sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Dr. Kori dari Puskesmas Pejagoan. Saya akan menjelaskan mengenai tuberkulosis. Apa itu tuberkulosis, bagaimana pengobatannya, dan juga pemantauannya. Mohon disimak. Apa itu TB? TB atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan kuman Mycobacterium tuberculosis. TB dikenal orang dengan sebutan TBC, paru-paru basah, flek paru, dan lain-lain. Kuman TB paling sering menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya seperti kelenjar getah bening, tulang, otak, kulit, dan lain-lain, atau disebut juga sebagai TB ekstraparu. TB bukan penyakit keturunan, guna-guna, ataupun kutukan ya. TB dapat menyerang siapa saja, terutama menyerang usia produktif atau masih aktif bekerja, yaitu usia 15-50 tahun dan anak-anak. TB dapat menyebabkan kematian apabila tidak diobati. 50% dari pasien akan meninggal setelah 5 tahun. Bagaimana cara penularan TB? TB ditularkan lewat udara dari pasien TB ke orang yang berada di sekitarnya melalui percikan air ludah pasien saat berbicara, batuk, atau bersin tanpa menutup mulut dan hidung atau tanpa menggunakan masker. Bakteri TB dapat bertahan di udara selama beberapa jam, terutama di tempat yang lembab dan gelap. Bakteri yang berada di udara tersebut dapat terhirup oleh orang yang berada di sekitar pasien. Tetapi bakteri TB tidak menular melalui perlengkapan sehari-hari pasien TB seperti peralatan makan, mandi, pakaian, dan peralatan tidur. Asalkan alat-alat tersebut terjaga kebersihannya atau dicuci dengan baik. Apa saja gejala TB? Gejala TB ada gejala utama yaitu batuk terus-menerus yang berdahak maupun tidak berdahak selama 2 minggu atau lebih. Kemudian ada gejala lainnya yaitu batuk kadang disertai dahak yang bercampur darah. Kemudian ada demam berih yang berkepanjangan namun tidak sembuh-sembuh. Kemudian ada juga sesak nafas dan nyeri dada, berat badan yang terus-menerus menurun, kemudian nafsu makan yang menurun, dan juga berkeringat di malam hari meski tanpa melakukan kegiatan apapun. Apa saja yang menjadi faktor risiko penularan TB? Yang pertama, pasien TB paru dengan BTA positif lebih beresiko menularkan, di mana pasien tersebut sudah terkonfirmasi dengan pemeriksaan dahak mikroskopik dia menderita TB. Yang kedua, jumlah percikan dahak dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut. Yang ketiga, kontak erat dengan pasien TB. Yang empat, tinggal di daerah padat penduduk di mana ventilasi udara rumah tersebut tidak mampu menggerakkan udara keluar dan sinar mataharinya tidak masuk sehingga kuman TB dapat bertahan lama di rumah tersebut. Yang kelima, tempat orang berkumpul seperti tempat kerja, asrama, pesantren, sekolah, maupun pengajian. Yang keenam, orang yang bekerja dengan bahan kimia yang beresiko menimbulkan paparan infeksi paru, di mana fungsi paru-paru orang tersebut bisa saja menurun sehingga menyebabkan tertularnya TB lebih mudah. Yang ketujuh, orang dengan imunitas rendah seperti penderita HIV dan atau orang DM lebih mudah menjadi sakit TB karena daya tahan tubuhnya rendah. Kemudian orang dengan status gizi yang rendah dan perokok aktif atau pasif, di mana fungsi paru-parunya sudah menurun sehingga lebih mudah terkena TB. Siapa sih yang paling beresiko sakit TB? Siapa saja dapat tertular penyakit TB, tetapi belum tentu menjadi sakit. Namun, orang dengan imunitas atau daya tahan tubuh rendah yang paling beresiko, yaitu anak-anak, orang usia lanjut, kemudian orang dengan diabetes mellitus, orang dengan HIV atau AIDS, perokok aktif maupun pasif, dan juga orang yang kontak erat atau kontak serumah dengan pasien TB yang daya tahan tubuhnya rendah. Pemeriksaan TB itu dapat diketahui melalui pemeriksaan dahak, di mana kuman TB itu dilihat dengan mikroskop atau dengan menggunakan mesin tes cepat molekuler atau TCM.
Dibutuhkan 2 kali pengambilan dahak pasien, yaitu saat pasien pertama datang ke layanan atau disebut dengan pemeriksaan dahak sewaktu, dan dahak pagi sesaat setelah bangun tidur keesokan harinya atau disebut dengan dahak pagi, atau sebaliknya pagi dan sewaktu saat pasien mengantar dahak ketika pagi ke layanan Vaskes. Pasien TB anak berada di rentang usia 0 sampai 14 tahun, di mana tanda-tanda umum TB anak atau terduga TB anak yaitu adanya riwayat kontak erat dengan pasien TB dewasa, adanya batuk lama selama 2 minggu atau lebih, demam lama berulang tanpa sebab yang jelas selama 2 minggu atau lebih, kemudian berat badannya tidak naik atau turun dalam 2 bulan terakhir, atau tidak membaik dengan asupan nutrisi yang optimal atau gizi yang sudah diperbaiki. Kemudian anak tampak lesu atau kurang aktif bermain. Cara menentukan TB pada anak-anak bisa dengan melihat ada tidaknya kontak serumah dengan orang dewasa penderita TB BTA positif, kemudian tes tuberkulin atau mantox tesnya hasilnya positif, dan dari berat badannya tidak naik-naik 2 bulan berturut-turut atau berat badannya itu kurang dari 60-80% berat badan normal. Pengobatan tuberkulosis di mana pasien diberikan obat selama 6-8 bulan yang diminum secara teratur sesuai dengan dosis yang diberikan, dan sebaiknya obat diminum dalam keadaan perut kosong di pagi hari. Nah, untuk pemberian obatnya itu ada tahapnya, ada tahap awal dan tahap lanjutan. Untuk tahap awal, obatnya berwarna merah dan diminum setiap hari selama 2 atau 3 bulan. Kemudian untuk tahap lanjutan, obatnya yang berwarna kuning ini diminum obatnya selama 3 kali per minggu. Bisa sehari hari Senin, kemudian Rabu, Sabtu, yang diminum selama 4-5 bulan. Nah, pengobatan TB ini harus didampingi seseorang pengawas menelan obat atau PMO untuk menjamin kepatuhan berobat pasien. Efek samping obat TB. Ada sebagian pasien TB yang mengalami efek samping ringan maupun berat setelah meminum obat TB. Nah, efek sampingnya itu yang ringan ada hilangnya nafsu makan, mual, sakit perut, nyeri sendi, kesemutan, sampai rasa terbakar di kaki, maupun warna kemerahan pada air seni. Sebagai kader, perlunya kita menjelaskan kepada pasien untuk jangan berhenti minum obat anti TB, tapi mintalah pertolongan ke petugas kesehatan atau dokter setempat. Nah, jelaskan kepada pasien bahwa jika terjadinya ada warna kemerahan pada air seni, jelaskan bahwa itu merupakan efek samping dari obatan tersebut dan itu merupakan hal yang wajar. Kemudian jika pasien tidak nafsu makan karena mual atau sakit perut, sarankan pasien untuk menelan obat anti TB-nya malam hari sebelum tidur atau setelah makan makanan kecil sesaat sebelumnya. Kemudian jika pasien nyeri sendi, segera ke vaskes terdekat. Kemudian jika ada rasa kesemutan atau rasa terbakar di kaki, jelaskan pada pasien bahwa itu juga merupakan efek samping obat dan itu merupakan hal yang wajar. Namun, jika setelah minum obat anti TB timbul gejala berat seperti adanya gatal-gatal dan warna kemerahan pada kulit, kemudian gangguan keseimbangan tubuh, gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, maupun kulit kuning tanpa penyebab lainnya, sarankan kepada pasien untuk segera datang ke vaskes atau dokter sekitar dan hentikan pengobatan. Untuk mencegah penularan TB, sebagai kader, harus bisa mengedukasi kepada pasiennya untuk minum obat anti TB secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Dan juga menutup mulut saat batuk dan bersin dengan tisu, sapu tangan, atau siku bagian dalam. Kemudian tidak membuang dahak sembarangan, buanglah dahak ke lubang WC dan disiram. Pokoknya di tempat tertutup. Kemudian ventilasi udara dengan membuka jendela. Kemudian olahraga teratur,
tidak merokok dan minum minuman keras, menjemur alat tidur, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuhnya meningkat. Kader tuberkulosis memiliki peran yang penting karena merupakan pelayanan kesehatan yang berada di dekat masyarakat dan memiliki frekuensi tatap muka lebih sering daripada petugas kesehatan lainnya, sehingga lebih dekat dengan masyarakat. Kader merupakan masyarakat setempat, sehingga alih pengetahuan dan alih keterampilan dari kader pada masyarakat sekitar menjadi lebih mudah. Peran kader dalam penanggulangan TB yaitu memberikan penyuluhan tentang TB kepada masyarakat, membantu menemukan pasien yang dicurigai sakit TB dan pasien TB di wilayahnya, dan merujuk segera ke Vaskes. Membantu puskesmas atau sarana kesehatan lainnya dalam membimbing dan memberikan motivasi kepada pengawas menelan obat untuk selalu melakukan pengawasan menelan obat. Bertindak sebagai sumber informasi mengenai TB kepada masyarakat di sekitarnya, menjadi koordinator pengawas menelan obat. Jika pasien tidak memiliki pengawas menelan obat, maka kader juga bisa merangkap sebagai pengawas menelan obat, dan jika menemukan pasien yang putus berobat, dimotivasi supaya kembali teratur berobat sampai sembuh. Sekian dari saya, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.